Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello again Ananda Soleh dan Soleha. Welcome back to Bunda Andin's class. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha pada hari ini? Semoga Ananda Soleh dan Soleha hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Posisi tangan berdoa. Membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu, yuk kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang perjuangan para pahlawan yang ada pada tema 5, subtema 1, pembelajaran yang kelima, dan pembelajaran 6. Ananda Soleh dan Soleha, kemarin kita sudah mengenal tentang beberapa pahlawan yang rela berkorban demi rakyatnya, yaitu ada Raja Purnawarman dan ada juga Raja Balaputradewa. Nah, hari ini yuk sama-sama kita mengenal pahlawan yang lainnya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, sekarang coba kamu perhatikan gambar yang ada pada layar berikut ini. Apakah kamu tahu siapa sih tokoh yang ada pada gambar tersebut? Kalau begitu, yuk kita sama-sama mencari tahu tentang kedua tokoh yang ada pada gambar tersebut. Pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha, muncullah tokoh-tokoh yang membawa kejayaan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Nah, tokoh yang kamu lihat tadi merupakan orang yang berperan dalam kejayaan kerajaan Majapahit. Orang tersebut adalah Gajah Mada dan juga Hayam Wuruk. Pada gambar ini juga terlihat daerah-daerah yang menjadi kekuasaan dari kerajaan Majapahit. Selain itu, kerajaan Majapahit juga memiliki sebuah peninggalan, yaitu Candi Penataran. Sekarang, yuk kita cari tahu lebih banyak tentang kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Indonesia. Kerajaan Majapahit ada pada akhir masa kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Majapahit juga pernah mencapai kejayaannya loh, waktu dipimpin oleh Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit juga pernah bercita-cita besar untuk menyatukan seluruh Indonesia. Salah satu orang atau tokoh yang berperan pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit yaitu adalah Patih Gajah Mada. Nah, berikut ini merupakan cerita singkat tentang Patih Gajah Mada. Yuk kita simak bersama-sama. Pada mulanya, Gajah Mada adalah seorang pemuda yang mempunyai keahlian bela diri. Beliau juga berilmu tinggi. Kemudian, pada usianya yang ke-19 tahun,
Gajah Mada telah berhasil mengamankan rajanya yang bernama Prabu Jayanegara. Karena keahliannya dalam bidang keprajuritan, pada tahun 1913, Gajah Mada akhirnya diangkat menjadi seorang Pati Kahuripan. Dan berselang 2 tahun kemudian, beliau diangkat lagi menjadi seorang Patih Kediri. Selanjutnya, pada tahun 1324, Patih Majapahit yang bernama Aryo Tada menunjuk Gajah Mada untuk menggantikannya. Namun, Gajah Mada tidak langsung menolaknya. Gajah Mada akhirnya bersedia menjadi Patih Majapahit setelah ia menaklukkan Keta dan juga Sadeng. Hingga akhirnya diangkatlah ia menjadi Patih Majapahit pada tahun 1334. Selanjutnya, pada tahun 1336, Patih Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Beliau bersumpah tidak akan menikmati kesenangan duniawi setelah menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit pun mencapai puncaknya antara tahun 1350 hingga 1389 pada saat kepemimpinan Prabu Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada. Menurut kitab Nagarakarta Gama, kekuasaan Majapahit pada saat itu sama dengan seluruh wilayah Indonesia pada masa sekarang loh. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia tadi cerita singkat tentang Patih Gajah Mada. Sekarang, yuk kita sama-sama menjawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebutkan sikap-sikap terpuji dari Gajah Mada. Nah, sikap terpuji dari Gajah Mada yaitu adalah Gajah Mada itu rela berkorban. Kemudian ia juga memiliki sikap yang berani. Lalu ia juga memiliki sikap gagah dan juga bijaksana. Pertanyaan yang kedua, mengapa Gajah Mada dapat menjadi patih di Majapahit? Nah, Gajah Mada dapat menjadi patih karena ia berhasil menaklukkan dan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Gajah Mada terhadap rakyat dan kerajaan setelah menjadi seorang pemimpin? Sikap Gajah Mada setelah ia menjadi seorang pemimpin yaitu ia bersikap baik, kemudian bijaksana, kemudian ia juga bertanggung jawab terhadap rakyat-rakyatnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apa yang dimaksud dengan Sumpah Palapa? Sumpah Palapa adalah sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada saat upacara pengangkatan menjadi Patih Amangkubumi Majapahit. Pertanyaan yang kelima, apa isi dari Sumpah Palapa? Isi dari Sumpah Palapa adalah Patih Gajah Mada bersumpah dan mengatakan bahwa setelah tunduk Nusantara, aku akan beristirahat. Setelah tunduk Gurun, Seram, Tanjung Pura, Harupahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, barulah aku beristirahat. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, salah satu peninggalan dari kerajaan Majapahit yang masih ada hingga sekarang yaitu adalah Candi Penataran. Candi Penataran dibangun pada masa kerajaan Kediri. Pada masa itu, Kediri dalam kekuasaan kerajaan Majapahit. Di dalam Candi Penataran terdapat arca atau patung, lalu Balai Agung, prasasti atau batu tulis, dan beberapa candi lainnya.
Candi yang berada di sekitar area Candi Penataran antara lain adalah Candi Naga. Candi Naga sendiri berukuran lebar 4,83 meter dan memiliki panjang 6,57 meter, serta mempunyai tinggi 4,70 meter. Di area Candi Penataran juga ada candi yang paling disucikan, yaitu Candi Induk. Pada Candi Induk terdapat 3 teras yang tersusun rapi dengan tinggi 7,19 meter. Candi Penataran merupakan warisan budaya dan sejarah yang terus dilestarikan. Sampai kini, banyak kunjungan dari masyarakat umum dan para pelajar untuk mempelajari sejarahnya. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, Gajah Mada adalah tokoh yang memiliki jiwa kepahlawanan yang luar biasa. Salah satu sifat terpuji dari Gajah Mada adalah ia memiliki sifat berani dan tak pernah gentar melawan penjajah. Pada saat ini, banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menggugah semangat kepahlawanan. Salah satunya adalah melalui sebuah lagu. Salah satu lagu yang dapat menggugah semangat kepahlawanan adalah lagu yang berjudul Maju Tak Gentar. Nah, lagu Maju Tak Gentar ini termasuk ke dalam sebuah lagu perjuangan yang merupakan karya dari C. Simanjuntak. Lagu Maju Tak Gentar ini memiliki nada birama 4/4, yang artinya setiap birama terdapat 4 ketukan dan masing-masing ketukan bernilai 1/4. Kemudian dari partitur yang tampak pada gambar di layar ini terdapat tanda atau tulisan di sebelah kiri atas, yaitu Do sama dengan Bes. Nah, artinya adalah bahwa nada dasar dari lagu tersebut adalah Do sama dengan Bes. Oke, Ananda Soleh dan Soleha, tadi kita sudah membahas tentang salah satu tokoh pahlawan yang berperan terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ternyata ada tokoh lain lagi nih, Ananda Soleh dan Soleha, yang juga memiliki peran terhadap kemerdekaan Indonesia, yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan pejuang Indonesia. Beliau berjuang dengan gigih melawan penjajah Belanda. Perang Diponegoro melawan Belanda terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Artinya perang tersebut terjadi sekitar 5 tahun ya Ananda. Perang Diponegoro merupakan salah satu peperangan besar yang pernah terjadi. Kemudian perang ini terjadi secara menyeluruh di tanah Jawa, sehingga bisa disebut juga dengan Perang Jawa. Pangeran Diponegoro adalah putra sulung dari Hamengkubuwono yang ketiga, seorang raja dari Mataram yang ada di Yogyakarta. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, pencetus terjadinya Perang Jawa yaitu bermula dari pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang yang dilakukan oleh Belanda. Rupanya pembangunan jalan tersebut melintasi atau melewati makam dari leluhur Pangeran Diponegoro. Kemudian Pangeran Diponegoro merasa tersinggung karena Belanda ingin membangun jalan tapi melewati makam leluhur pangeran dari Diponegoro.
Perang Diponegoro kemudian terjadi pada tahun 1025 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama masa pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di seluruh wilayah Jawa, sehingga disebut sebagai Perang Jawa. Salah satu upaya yang dilakukan Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat Sadumuk Batuk Sanyari Bumi Ditoho Tekan Pati. Nah, arti dari kata tersebut adalah dari kepala sejengkal tanah dibela sampai mati. Usaha Pangeran Diponegoro tersebut kemudian berhasil karena disertai dengan mempelopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada semua rakyat khususnya yang berada di Pulau Jawa. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, berikut ini merupakan sebuah peta pikiran yang berisikan tentang informasi mengenai Pangeran Diponegoro. Yuk, sama-sama kita lihat. Yang pertama ada asal dari Pangeran Diponegoro itu sendiri. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Kemudian ada nama. Nah, nama dari tokoh yang ada pada gambar di sini yaitu adalah seperti yang kita tahu, yaitu Pangeran Diponegoro. Kemudian nama orang tua dari Pangeran Diponegoro adalah Hamengkubuwono III. Selanjutnya nama daerah yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, yaitu adalah daerah atau wilayah yang ada di Jawa. Selanjutnya, musuh yang dihadapi oleh Pangeran Diponegoro yaitu adalah pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, peran yang diikuti oleh Pangeran Diponegoro yaitu adalah beliau sebagai pemimpin Perang Jawa. Kemudian ada perjuangan. Perjuangan yang telah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah beliau telah berperang untuk melawan penjajah. Nah, selanjutnya perilaku terpuji yang bisa kita teladani dari Pangeran Diponegoro adalah berani dan juga pantang menyerah. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini. Yuk, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Anin tidak akan pernah bosan mengingatkan Ananda untuk selalu menjaga protokol kesehatannya ya, dimanapun kamu berada. Hal ini demi memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Oke, kalau begitu Bunda akhiri ya pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai bertemu lagi Ananda Soleh dan Soleha. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.